Amin. mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. Ibu Nerliana sudah siap membacakan? 2 Samuel siap, langsung dibacakan. Haleluya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25 bunyinya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Jedijah oleh karena Tuhan. Demikian, Pastor. Haleluya, luar biasa. Ya, firman Tuhan dimulai dari cerita kalau baca satu pasal itu ya, 2 Samuel 12, itu cerita ketika Daud berbuat dosa. Alkitab itu begitu gamblangnya, biarpun orang baik, orang apa, nabi, jabatannya raja, begitu dosa ya dosa, dibongkar. Nggak boleh ditutup-tutupin pokoknya. Masalahnya banyak gereja menutupi skandal di dalamnya. Akhirnya apa? Jemaat mengikuti teladan para pemimpinnya, menutupi semua dosa yang harusnya diakui, dinyatakan, dan diampuni, tapi ditutupin. Akhirnya tidak ada pertobatan. Kalau nggak ada pertobatan, maka tidak ada pemulihan. Yang sakit tetap sakit, yang bangkrut tetap bangkrut. Karena kebiasaan untuk nutupin. Kalau katanya Pak Luhut, pakai ewuh. Enggak, bukan masalah pakai ewuh. Ini masalah dosa adalah dosa, harus dibongkar. Ini kan kita tradisinya tradisi Indonesia, Pak, harus nggak bisa begitu. Oh enggak, selama kita tidak mengakui kesalahan dan melakukan rekonsiliasi dengan siapa? Dengan Tuhan pertama. Kalau itu adalah sebuah bangsa, maka rekonsiliasi dengan rakyatnya. Kalau itu adalah antar etnik, dia harus rekonsiliasi antar etnik. Kalau dia adalah sebuah
antar agama, rekonsiliasi. Tanpa rekonsiliasi tidak pernah akan ada pemulihan. Dan Daud melakukan rekonsiliasi itu. Begitu dituding mukanya sama Nabi Nathan, Daud langsung tersungkur. Bayangin. Coba bandingkan waktu Raja Herodes dituding mukanya sama Yohanes Pembaptis. Langsung dipenjara, dipenggal si Yohanesnya kan. Tetapi ketika Daud dituding mukanya sama Nathan, dia tersungkur, dia minta ampun. Dan dia tanggung semua konsekuensinya yang saat itu dan yang akan datang. Karena buat dosa, tetap semua dosa itu harus dihukum. Tuhan itu Maha Adil. Hanya mau dihukumnya di sini apa nanti. Dan kalau Anda lihat, kenapa orang-orang fasik berbuat dosa enak-enak saja? Kenapa Daud berbuat dosa langsung ditudung dan deritanya setengah mati? Supaya jiwanya diselamatkan. Kita orang-orang percaya, ketika Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami penderitaan, kebangkrutan, Anda mulai dipermalukan, Anda mengalami difitnah, Anda mengalami segala macam. Kalau Anda orang percaya yang sudah lahir baru, percayalah itu adalah untuk menyucikan hidup kita. Karena penyucian kita itu ada di sini. Dihabisin semua yang busuk-busuk dari hidup kita. Dengan sakit penyakit, didera sakit penyakit. Makanya mengucap syukur ketika sakit. Mengucap syukur ketika bangkrut. Mengucap syukur ketika kita lagi mengalami berbagai macam katastrofe, bencana. Mengucap syukur. Karena apa? Itu saatnya kita dimurnikan. Saat itu kita teriak, jangan memaki Tuhan. Begitu memaki Tuhan, ya selesai. Saat itu kita apa? Bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Itu penting ya. Itu hati yang remuk itu penting. Membuat Jehovah Syama, menghadirkan Tuhan. Waktu kita mengalami penderitaan bangkrut dan kita mengalami banyak sekali rupa-rupa pencobaan, kita bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Itu tuh menyembuhkan semua sakitmu. Itu menyembuhkan, memulihkan seluruh hidupmu. Oh, nggak langsung sembuh, nggak langsung pulih. Nanti dulu, prosesnya panjang. Suatu ketika salah satu mentor saya, salah satu mentor kami di ini ya, kami dulu kan belajar di sekolah ini ya, di sekolah musik gereja ya, kami dulu untuk dipersiapkan untuk jadi pemimpin musik gereja. Maka guru saya dia cerita, ya, ada seorang sahabatnya dia, ya, kena sakit jantung. Ya, divonis mati kamu dalam beberapa bulan ini, mati pokoknya. Waduh, dia bingung, stres. Lucu ya, orang Kristen takut mati itu saya bingung loh. Kalau orang nggak dikasih tahu matinya kapan, terus tiba-tiba ketabrak mobil, duer, dia belum siap. Bisa jadi dia masuk neraka toh. Tapi kalau orang Kristen, ya, terus dikasih tahu, kamu nanti matinya 4 bulan lagi ya. Harusnya dia senang toh. Kenapa? Berarti dia bisa siap-siap. Dia tahu kapan dia mati. Pokoknya dalam 4 bulan ini dia siap-siap nih. Siapin semuanya supaya anak-anak jangan bertengkar warisan. Ini mobil dikasih siapa, ini rumah ini kasih siapa, itu barang itu. Atau apapun yang bisa dia siapkan, dan dia persiapan hati dia sama Tuhan. Kayak papa saya. Dokter bilang, 3 bulan kamu mati. Papa saya nggak bilang sama saya, tapi saya sudah tahu ini mau mati nih. Terus papa saya bilang, Bang, nggak mau ke dokter? Enggak. Loh, papi nggak takut mati? Enggak, papi sudah siap-siap kok. Lah, ini dia ini. Papi sudah, saya kaget. Nah, jadi saya ngerti, saya ngomong panjang ya, selama seminggu itu saya ngomong panjang, lalu saya balik ke kota tempat saya tinggal. Terus papi meninggal, saya nggak kaget. Sebelum papi meninggal saya menangis karena saya tahu nggak akan ketemu lagi kan, lama kan, jadi saya menangis. Tapi waktu papi meninggal, saya tahu dia udah bahagia, udah senang. Nah, kakak saya datang, wah dia hancur hatinya, dia nyesel karena 7 tahun nggak ketemu papa saya. Hancur hati dia. Nah, akhirnya apa? Papi saya siap, dan saya bilang, papi sudah siap loh, kamu satu-satunya di rumah itu yang tidak ada duka cuma saya. Saya tenang-tenang, senyum-senyum, makan enak, saya mampir ke restoran ya, datang saya naik bis turun, di situ ada restoran malam-malam buka itu ya. Saya makan di restoran, saya makan enak pokoknya, dijemput. Gile lu, Paul. Bapak lu mati, kamu makan enak di sini loh ya. Enak, dia sudah siap, apa yang disusahin coba. Harusnya kita bahagia. Nah, tapi kita nggak cerita itu. Jadi saudaraku,
Ketika Anda di dalam masa-masa diproses sama Tuhan, Anda bilang Tuhan baik, karena itu saatnya penyucian buat kita. Waktu Daud dilemparin batu dalam masalah itu kan dibilang nanti kamu akan dikejar-kejar sama anakmu sendiri, ya kan? Kamu dikejar-kejar musuh. Daud terima. Jadi waktu Daud itu dikejar-kejar sama anaknya sendiri Absalom, gara-gara itu kan upah dari dosa udah dikasih tahu kan si Nathan ini kan, si Nabi Nathan kasih tahu Daud nanti akan terjadi apa saja. Dan Daud siap terima semuanya. Dan waktu dia dikejar-kejar sama Absalom, dia jalan dari seberang sungai itu, ada anaknya Saul tuh ngelemparin dia pakai batu sambil menghina-hina. Terus panglimanya Daud bilang, wah tuanku ini biar ku bacok aja nih anjing, biar selesai ini, kurang ajar ini. Daud bilang apa? Jangan, kalau itu memang disuruh Tuhan, biar aja. Berarti kan aku layak untuk menerima penghinaan itu kan, karena dia disuruh sama Tuhan. Enak kan? Nah, jadi kalau saudara lagi difitnah, lagi dihina, lagi ngelawan cobaan, terus ada orang menghina lagi, jangan dimarahin. Jangan-jangan dia memang diizinkan Tuhan untuk menghina proses hidupmu. Nikmati saja. Wah, gengsi enggak bisa dong. Oh, bisa. Bisa. Kalau Anda tahu makna di balik itu semua adalah keindahan, Anda bisa. Kalau hari ini saya disuruh lari ya 10 kilo demi dapat uang 100.000 euro, saya tak lari 10 kilo. Tak siap-siap itu, tak siap-siap gimana caranya supaya saya 100.000 euro itu 1 miliar, 10 miliar itu. Gila apa? Gila lu, Ndro. Capek lari, saya gendut begini, gemuk saya lagi gimbal-gimbal begini, tapi nggak masalah, tak siapin. Kapan mau larinya? 10 hari lagi. Saya 10 hari saya siap-siap sekarang. Diet saya makan sehari sama sekali kalau perlu. Ya kan? Iya, saya kuat lari 10 mile, sehari saya dapat 100.000 euro. Gitu ya. Jadi kalau Anda tahu yang akan terjadi, Anda kan harusnya mengucap syukur kan, walaupun itu berat kan. Iya Pak Paul, kalau cuma selalu lari capek fisik nggak apa-apa, ini capek hati. Lah, itulah namanya kerohanian. Ya, itulah. Masalahnya Tuhan nggak bikin, untuk syarat masuk surga bukan ganteng. Kayak siapa itu, pendeta siapa itu ya, yang aku ngomong, ini Paul masuk neraka kenapa? Karena kurang ganteng, kurang asem. Saya sama dia gantengan saya loh, saudara. Tapi ngomong nggak masuk surga gara-gara kurang ganteng, ngomong siapa itu? HTD itu, pendeta HTD. Paul masuk neraka karena kurang ganteng, gantengan saya padahal loh. Yes, biar seneng lah. Masalahnya syarat masuk surga itu bukan ganteng loh. Syarat masuk surga itu karaktermu itu loh. Ya, dibabat habis sama Tuhan Yesus. Dibabat habis. Itu syarat-syarat kerajaan Allah. Makanya kita mengalami kelahiran baru. Pak, katanya syarat masuk surga terima Yesus. Oh iya, bukti kamu sudah terima Yesus, kamu mau dibentuk. Buah dari imanmu itu kan apa? Galatia 5 ayat 22-23, karakter. Jadi bukan kita bikin baik baru masuk surga, bukan. Tapi buktinya kamu sudah beriman apa? Galatia 5. Dan jiwa-jiwa. Hati-hati kalau Anda Anda masih diberi kesempatan untuk hidup. Bersaksi sebanyak mungkin. Bersaksi. Nah, oke, sekarang kita lagi cerita. Akhirnya sampailah Daud anaknya harus mati. Yang lagi di saat itu kan. Ditulahi, harus mati. Karena itu anak perzinahan. Tuhan nggak mau. Daud itu harus menghasilkan keturunan yang kudus. Dan akhirnya anaknya mati. Terus sudah dia bersetubuh lagi dengan istrinya, Betseba itu kan sudah dinikahi karena suaminya udah dibunuh sama Daud. Terus Tuhan kasih anak. Daud kasih anak itu namanya Salomo. Salomo itu artinya shalom, damai. Tapi Tuhan kasih nggak bilang, jangan Salomo. Tuhan bilang sama Nathan, kasih nama Yedidah. Bahasa keren itu, bahasa ininya Jedidayah ya. Tapi kalau di dalam LAI itu Yedidah, nggak enak banget ya, bagusan Jedidayah harusnya ya. Jedidayah. Kenapa Jedidayah? Artinya Tuhan mengasihi. Ya. Kalau Salomo tadi damai. Kenapa Daud mau damai? Daud itu udah pusing, gila. Kalau saya kasih nama Tuhan mengasihi, Tuhan itu mengasihi saya. Tapi coba ingat, Daud bilang, dari kecil, tak gedein ya, supaya kelihatan nih. Inilah konsekuensi kalau Tuhan mengasihimu. Apa? Kan Tuhan mengasihi Daud kan? Konsekuensinya apa? 1, dari kecil dia angon domba, ketika kakak-kakaknya hidup enak, dia angon domba sendirian, ketemu sama serigala.
Dia berkelahi sama serigala. Bayangin anak belasan tahun berkelahi sama serigala. Sendirian. Kalau namanya Tuhan mengasihi, suatu ketika dia tarung sama yang namanya beruang. Dia tarung sama yang namanya singa di padang gurun. Tuhan mengasihi, dia tarung sama namanya Goliat. Tuhan mengasihi, jadi daya kan, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi Daud kan, namanya mengasihi, berarti dia harus dikejar-kejar sama mertuanya sendiri. Berapa tahun ya? Hampir 13 tahun ya. Daud itu dikejar-kejar sama mertuanya itu. Diuber-uber. Sampai dia harus pura-pura gila, pura bersembunyi di kemahnya musuh, jadi pura, ya kan? Kalau namanya Tuhan mengasihi, berarti diuber-uber sama anaknya sendiri. Nggak boleh bikin salah, nggak boleh bikin dosa. Itu namanya Tuhan mengasihi. Orang fasik, Daud bilang, aku tuh iri sama orang fasik. Bikin dosa enak-enak aja hidupnya. Saya ini katanya dikasih Tuhan, kepleset dikit aja ditabok. Itulah Tuhan mengasihi definisinya. Makanya dia bilang, enggak, anakku kasih nama Salomo. Shalom, damai-damai aja. Supaya damai. Supaya damai maunya Daud. Kan kita maunya gitu kan. Damai sejahtera Tuhan. Ya kan, memenuhi hidup kita. Maunya damai hidup kita. Damai sejahtera, enak semuanya. Tapi damai-damai itu. Dan seumur hidup Salomo, Israel mengalami damai. Ya, damai. Damai di Yerusalem. Tapi akhirnya kerajaannya pecah. Salomo itu yang bikin seluruh Israel murtad dari Yehova. Karena damai-damai, tidak ada proses. Salomo mana ada proses? Nggak ada. Semasa hidupnya Salomo itu hidupnya damai-damai saja. Nggak ada proses. Coba bandingkan sama Daud yang dikasihi Tuhan. Biji mata Allah, Daud dibilang. Berkelahi sama serigala, masih umur belasan tahun, berkelahi sama singa, berkelahi sama beruang, berkelahi sama Goliat, berdaya tinggi besar, dikejar-kejar mertua, buronan mertua. Wah, ngeri Daud itu buronan mertua, kan? Ya, ngeri. Sampai diburu anaknya sendiri, coba. Diburu sama anaknya sendiri. Itu yang namanya dikasihi Tuhan. Tetapi Daud disebut sahabat biji mata Allah. Ya kan? Dan gara-gara Daud dikasih itu dan dia tekun setia ketika berkelahi sama serigala. Wah, itu menderita, saudara. Kalau saya bayangin itu tertolak sekali saya tuh dari kecil itu. Bayangin dari kecil ditarung sama serigala, sama singa, sama beruang, sama Goliat, sama apa. Tambah lama, tambah imannya tambah berani kan, tambah besar, tambah besar. Masalah kecil, tambah gede, lewatin lagi. Karena dikasih Tuhan Allah. Tuhan Allah menyertai dia. Yehova Elohim. Yehova Sebaot. Yehova Nisi. Tuhan semesta alam, Yehova Nisi, yang memberikan pembedaan. Yehova Syama, yang hadir selalu buat Daud. Dia Yehova Roi, dia mengembalakan Daud sekalipun lewat dalam lembah kekelaman. Yehova Jireh, di saat Daud lagi butuh, ada. Yehova Rafa, di saat sakit dia ada. Tapi kita mengalami semua itu dulu sebelum kita mengalami yang namanya Yehova Roi, Yehova Syama, Yehova Roi, Yehova Sebaot. Kita mengalami peperangan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesakitan. Baru kita ngalamin yang namanya nama-nama tadi itu. Harus melewati dulu. Nah, sekarang kita mau teriak shalom, damai-damai saja, kita damai. Nanti dulu. Kamu bisa damai kalau kamu bisa melewati yang satu ini dulu. Apa yang namanya dikasih Tuhan? Tempur sama serigala, tempur sama singa, tempur sama beruang, tempur sama Goliat, jadi buronan mertua, diburu anaknya sendiri. Baru kamu bisa melewati yang namanya shalom. Tapi dia bilang, enggak, shalom aja langsung. Nah, akibatnya apa? Salomo ini yang bikin orang Israel murtad. Padahal Tuhan maunya kasih nama Jedidaya. Lalu harusnya bagaimana dong? Harusnya tetap Jedidaya. Tuhan mengasihi. Karena ketika Tuhan mengasihi, Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kamu anak gampang, anak tetangga, mau bikin salah, mau ngeludah orang, mau apa, masa bodoh. Tapi kalau itu anakmu sendiri, saya mukul anak saya itu, yang mengajar anak saya itu sekali, gara-gara dia ngeludah. Sekali-kalinya, itu waktu dia umur 4 tahun. Sekali-kalinya, dan nggak pernah lagi. Gara-gara dia ngeludah. Kenapa tak pukul? Karena anak saya. Kalau anak tetangga mau bodoh amat. Ya kan, kalau anak kamu bodoh amat, itu anak saya ajar, nggak boleh. Dan dia tahu. Nah, penting itu ya. Haleluya. Jadi Tuhan mengajar kita. Setiap sakit kita,
setiap penderitaan, setiap kebangkrutan, setiap konflik dalam hidup kita, itu untuk mengeluarkan sifat-sifat busuk kita. Dan kita teriak sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita mengucap syukur, kita angkat tangan kita. Tuhan bersemayam di hati yang remuk, Jehovah Syama. Kita bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Wah, padahal mah merengkel itu lagi sakit semua badannya ya Pak Ardi ya, Pak Andre. Badan merengkel semua, itu sakit semua. Tapi kita bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, itu nangis itu. Sambil kesakitan itu. Kebayang itu saya itu ya. Tuhan bersemayam, Yehovah Syama. Yehovah Syama, dia bersemayam di hati yang remuk. Dan itu yang terjadi, dan itu Tuhan sayang sekali. Itu ya, waktu kita kesakitan terus kita bilang, Tuhan Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Biar suara melero sudah nggak paru-paru, nggak karu-karuan. Itu harum. Itu adalah korban bakaran yang harum baunya di hadapan Tuhan. Di saat-saat itulah, maka Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal datang sama kita. Jadi shalomnya itu bukan shalom damai Pak Polisi damai, itu bukan damai sama Pak Polisi, itu bukan damai, itu namanya hati kita makro jengkel, bukan damai bukan. Damai itu maksudnya benar-benar di dalam badai, di tengah angin ribut, kita jalan dengan tenang sambil tebar pesona, senyum kanan kiri. Itu damai sejahtera. Saya sering kalau tanya apa bedanya antara agama-agama panteisme dengan kekristenan. Agama-agama panteisme itu maksudnya seperti Buddha, Hindu, Zen, Taoisme, dan Shinto segala macam itu ya. Itu agama-agama panteisme. Termasuk kejawen, termasuk ya. Nah, itu termasuk panteisme. Bagaimana mereka mencapai damai di dalam hidupnya? Mereka harus pergi keluar kota, naik ke gunung yang sunyi, dan bertapa selama mungkin. Sampai rambutnya panjang, jenggotnya panjang, sampai pokoknya badannya bau semua, dia bertapa di situ. Dia tenang mencapai satu kesempurnaan, kehampaan dalam hidup. Bagaimana dengan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita? Di dalam Filipi 2 ayat 6 berkata, di dalam kesetaraannya dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya. Jadi sama seperti manusia, turun ke dunia yang hiruk pikuknya, dunia yang ngeri, yang jahat, yang najis ini. Dia kosongkan dirinya. Dan mati di kayu salib. Ya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu ya, itu yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Jadi damaimu, shalommu itu bukan didapat dari karena nggak ada masalah. Tapi shalommu itu di tengah angin ribut yang menggelora, angin puting beliung, angin badai itu yang di NTT itu badai Rosana itu. Apa itu yang di NTT saya lupa badainya itu ya. Itu ngeri sekali itu. Seroja, aduh Rosana lagi ingat itu. Saya lagi badai Seroja itu ngeri sekali tuh di NTT itu ya. Badainya itu banjirnya banjir lumpur itu. Tetapi orang bisa tenang, bisa tetap ucap, bisa kata Yesus engkau baik sungguh. Di tengah-tengah badai orang itu bisa tenang. Itu damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal manusia. Bukan yang diciptakan oleh manusia, bukan yang kau ciptakan, tapi damai yang benar-benar turun dalam hidupmu. Karena ada Jehovah Syama, ada Jehovah Sebaot, ada Jehovah Nisi, ada Jehovah Rafa, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Rohi. Saat itu kita bisa bilang Jehovah Shalom. Karena kita dikasihi Tuhan, karena Jedidayah. Bukan karena kita memberi nama diri kita Salomo. Bukan damai buatan kita yang semu, tapi benar-benar dari Tuhan. Bukan kita pergi ke gunung yang sepi, yang sunyi, mencari damai. Enggak, tapi kita ada di hiruk pikuk dan ada damai di situ. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus
Baca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 Ayat 7. ayat 7. Iya, Pak Endro tolong bacakan sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Itu yang namanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Itu ya, semoga rema dari Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu, menyembuhkan sakitmu, memulihkan keluargamu, dan mengembalikan semua yang hilang dari hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kita Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas. Haleluya, luar biasa. Itu ya damai dari Tuhan Yesus itu melampaui segala akal. Yang asli tulen damai.